Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aulia Fren Azahra. Kali ini masih dalam pembuatan aplikasi akuntansi yang kedua. Di sini kita akan membuat form input jurnal transaksi yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan semua transaksi selama satu periode. Di sini kita akan menganggap satu periode itu adalah 1 tahun ya. Langsung saja kita membuat formnya. Untuk membuat formnya tentu kita harus masuk lagi ke aplikasi Microsoft Access-nya. Kita klik lagi. Nah, habis itu kita klik tabel kwitansi 1 kali, lalu ke menu create. Setelah itu di sebelah sini kita pilih menu form. Setelah seperti ini, kita harus membuat tombol save, dimana cara membuatnya yaitu arahkan kursornya ke atas, lalu cari menu button. Ini kan button, lalu klik 1 kali, lalu cari posisi tombol untuk meletakkan tombolnya, dan kali ini kita akan meletakkannya di sini. Nah, di sini kita pilih yang kedua, klik. Di sini kita pilih yang ke-1, klik. Setelah itu next. Nah, di sini kita pilih text. Langsung finish. Nah, di sini paling kita harus mengaturnya ya. Kita klik ini. Kita klik arrange untuk merubah itunya supaya lebih terlihat indah ya. Lalu kita klik split horizontally. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa editnya dan letakkannya di sebelah sini ya. Setelah seperti itu, kita akan mengubah tampilan tabel formnya ke mode view. Nah, sekarang tabel form ini sudah siap menampung transaksi, walaupun memang ini belum selesai 100% ya. Akan tetapi yang jadi model percontohan pada kali ini adalah perusahaan jasa dengan ilustrasi profil perusahaannya sebagai berikut. Model usahanya yaitu perusahaan jasa, bentuk usahanya yaitu klinik kesehatan, nama usahanya Klinik Dr. Farhan. Pemiliknya adalah Dr. Farhan, periode akuntansinya 1 Januari hingga 31 Desember 2020 dan tahun usahanya yaitu tahun kedua. Dan untuk kasus contoh transaksinya yang untuk diinputkan berupa jurnal umum dan sudah saya buat dalam sebuah buku. Lalu kita akan menginputkan transaksinya. Nah, ini adalah buku yang sudah saya buat dan ini berisi jurnal umum dari perusahaan jasa Klinik Dr. Farhan periode tahun 2020. Di sini nomor kwitansinya kita isi dengan angka 1 sesuai dengan nomor kwitansinya ya tentunya. Lalu tanggalnya kita isi dengan tanggal 7 bulan 1 2020. Nah, setelah seperti ini uraian kwitansinya kita isi dengan setoran modal tambahan, setoran modal tambahan Dr. Farhan. Nah, di sini terdapat 4 kolom ya, terdapat kolom ID, terdapat nama akun, dan terdapat kolom debit dan juga kredit. Di sini kita perbesar dulu ya. Nah, di sini kolom ID-nya kita tidak usah mengisi lagi karena selanjutnya dia itu akan sudah otomatis terisi secara urutannya. Kemudian nama akunnya kita klik tanda panah. Nah, ini di sini muncul akun-akun yang akan kita masukkan transaksinya. Lalu
lalu kolom debit diisi dengan nilai-nilai sesuai dengan transaksi yang terjadi. Lalu kita lihat pada buku yang sudah kita buat ini, kita akan memasukkan transaksinya satu per satu ya. Ini nama akunnya, kita di sini tertera kas, dan untuk saldo di debitnya yaitu sebesar 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Nah, sudah seperti ini jangan lagi diisi, sudah otomatis. Yang kedua itu modal. Di debit kita kosongkan dan di kredit kita isi sebesar 500 juta. Nah, setelah seperti ini kita klik add record, lalu menambahkan transaksi yang selanjutnya nomor 2, yaitu tanggalnya tanggal 21 bulan 1 2020. Untuk uraian transaksi membeli persediaan obat. Lalu nama akunnya yaitu obat-obatan. Saldo di debit sebesar 100 juta. Lalu nama akun selanjutnya yaitu kas. Di kredit juga sama sebesar 100 juta. Nah, setelah seperti ini di add record lagi, masukkan lagi nomor kwitansi yang ketiga, tanggalnya masih sama 21 bulan 1 2020. Untuk uraian transaksi beban akomodasi obat. Nama akunnya yaitu beban akomodasi. Kita isi nominal di debit sebesar 2.500.000. Di kredit juga sama pada kas, itu di kredit sebesar 2.500.000. Setelah seperti ini add record lagi. Nomor kwitansi yang keempat, untuk tanggalnya yaitu tanggal 18 bulan 2 2020. Untuk uraian transaksi membayar tagihan listrik, air, dan internet. Untuk nama akunnya yaitu beban listrik, ini di debit sebesar 1.500.000. Lalu pada kas juga di kredit sebesar 1.500.000. Lalu setelah itu kita add record lagi. Untuk nomor kwitansi yang kelima yaitu tanggalnya 28 bulan 2 2020. Untuk uraian transaksi membayar gaji karyawan. Untuk nama akunnya yaitu beban gaji, di debit sebesar 25 juta rupiah. Lalu selanjutnya kas, di kredit juga sama sebesar 25 juta rupiah. Add record lagi. Nomor kwitansi 6, tanggalnya yaitu 11 bulan 3
tahun 2020. Untuk uraian transaksinya, menerima pendapatan dari perawatan pasien. Untuk nama akunnya yaitu kas, didebit sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya pada pendapatan saja, dikredit juga sama sebesar 125 juta rupiah. Lalu add record lagi nomor kwitansi yang ketujuh, yaitu tanggal 15 bulan 4 tahun 2020 untuk uraian transaksi menerima biaya promo klinik. Untuk nama akunnya yaitu beban promosi. Di debit itu sebesar 50 juta. Selanjutnya yaitu kas. Untuk dikredit juga sama sebesar 50 juta. Setelah seperti ini lanjut add record ke 8 untuk tanggalnya 20, bulannya bulan kelima, bulan Mei tahun 2020 untuk uraian transaksi pendapatan dari PT RSTU RP 250 juta buka kurung 60% cash, 40% piutang. Untuk nama akunnya yaitu kas, di debit itu sebesar 270 juta. Lalu piutang itu masih di debit sebesar 180 juta. Lalu selanjutnya pada pendapatan nih, dikredit sebesar 450 juta. Lalu next add record lagi untuk nomor kwitansi nomor 9, tanggalnya yaitu tanggal 12 bulan 6 bulan Juni 2020. Uraian transaksinya yaitu membeli perlengkapan kantor. Untuk nama akunnya yaitu perlengkapan, didebit sebesar 15 juta. Lalu pada kas, dikredit juga sama sebesar 15 juta. Next, nomor kwitansi 10 untuk tanggal 3 bulan 7 tahun 2020. Untuk uraian transaksinya membayar hutang sewa. Untuk nama akun hutang sewa didebit sebesar 25 juta. Lalu pada kas
di kredit sebesar 25 juta lagi. Add record lagi. 11, tanggalnya itu tanggal 18, bulannya bulan 7 tahun 2020. Uraian transaksinya yaitu membayar hutang usaha. Untuk nama akunnya yaitu hutang, di debit sebesar 50 juta. Lalu untuk kas di kredit juga sebesar 50 juta. Add record lagi. Untuk nomor kwitansi 12, tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 8 2020. Untuk uraian transaksi pelunasan piutang PT RSTU. Untuk nama akun kas di debit itu sebesar 180 juta. Lalu piutang di kredit juga sama sebesar 180 juta. Record lagi. Selanjutnya untuk nomor kwitansi 13, untuk tanggal masih di tanggal 2 bulan 8 2020. Untuk uraian transaksi bonus dari PT RSTU. Untuk nama akun kas di debit sebesar 25 juta. Lalu pendapatan lainnya di kredit sebesar 25 juta lagi. Setelah itu add record lagi. Untuk nomor kwitansi 14, tanggalnya 17 bulan 9 tahun 2020. Uraian transaksinya membeli tanah. Untuk nama akunnya tanah di debit sebesar 300 juta. Lanjut kas di kredit sebesar 300 juta. Next add record. Nomor kwitansi 15, tanggalnya yaitu 18 bulan 10 tahun 2020. Untuk uraian transaksi membayar listrik, air, dan internet. Untuk nama akun beban listrik, air, dan internet di debit itu sebesar 1.500.000. Pada kas di kredit itu sebesar 1.500.000. Add record lagi. Untuk nomor kwitansi ke-16, tanggalnya 25 bulan 11 tahun 2020. Untuk uraian transaksi membayar gaji karyawan. Untuk nama akun beban gaji di debit sebesar 125 juta.
pada kas itu dikredit juga sebesar 125 juta. Untuk nomor kwitansi 17 pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2020, uraian transaksi biaya perlengkapan tahun 2020, nama akunnya yaitu beban perlengkapan, di debit itu sebesar 12.490.000. Dan untuk akun perlengkapan dikredit juga sebesar 12.490.000. Next, untuk nomor kwitansi 18 tanggal 31 bulan 12 tahun 2020, uraian transaksinya persediaan obat yang terpakai selama 2020. Untuk nama akun beban obat-obatan di debit itu sebesar 253 juta. Untuk selanjutnya yaitu obat-obatan dikredit juga sama sebesar 253 juta. Sesudah itu, next, untuk nomor kwitansi nomor 19 tanggalnya 31 bulan 12 2020 untuk uraian transaksi penyusutan peralatan. Untuk nama akun beban penyusutan peralatan, di debit itu sebesar 3 juta. Lalu pada akumulasi penyusutan peralatan itu dikredit juga sebesar 3 juta. Next, lalu kwitansi 20 tanggalnya 31 bulan 12 2020, uraian transaksinya penyusutan kendaraan, nama akunnya beban penyusutan kendaraan, di debit itu sebesar 12.500.000. Lalu selanjutnya untuk nama akun akumulasi penyusutan kendaraan, di kredit itu sebesar 12.500.000 juga. Lalu setelah itu add code lagi untuk nomor kwitansi terakhir yaitu ke-21 tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2020, uraian transaksinya penyusutan gedung, untuk nama akun beban penyusutan gedung, untuk di debit itu sebesar 25 juta. Lalu untuk akun akumulasi penyusutan gedung itu sama, di kredit juga sebesar 25 juta. Setelah seperti ini, jangan lupa untuk meng-save nomor kwitansi ini. Kita akan menamainya dengan form input transaksi. Lalu jangan lupa oke. Setelah itu kita boleh meng-close. Ya.
Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.